Anda mungkin saat ini di pertengahan bulan Maret 2026 ini, ya, lagi agak pusing merencanakan keuangan keluarga. Wajar sih, ini kan momennya emang lagi padat-padatnya ya. Iya, betul. Mungkin Anda lagi sibuk banget berburu diskon lebaran, atau kecapakan habis ikut war tiket kereta buat mudik. Atau ya sekedar frustrasi luar biasa gara-gara cuaca Jakarta yang panasnya. Wah, minta ampun deh. Panas banget emang belakangan ini. Benar. Belum lagi tiba-tiba ada krisis ojol kan. Saya tuh sempat baca curhatan seorang warga di kolom SMS harian Kontan. Dia ngeluh susah banget nyari driver cuma buat ngirim hampers ke kerabatnya. Padahal itu bukan jam sibuk loh. Oh ya? Sampai segitunya ya krisis ojol ini? Siagakan dalam siluet gelap peperangan. Dua dunia yang seolah berjalan di dimensi yang beda banget ya. Padahal sebenarnya terikat oleh satu benang merah yang sangat-sangat kuat. Nah, mari kita bedah ini. Di sesi analisis mendalam kita kali ini, kita bakal melihat bahwa di balik antusiasme liburan Anda, terus di balik keluh kesah soal hampers dan macetnya jalan tol, ada sesuatu yang besar. Tumbukan sumber dokumen kita hari ini, yang kita ambil dari harian Kontan edisi 16 Maret 2026, mengungkap sebuah realitas struktural yang cukup mengkhawatirkan. Betul, ada semacam bom waktu ekonomi yang lagi berdetak kencang banget. Dan percayalah, ini bukan sekedar berita geopolitik luar negeri yang bisa Anda skip gitu aja pas baca koran pagi. Alasan kenapa Anda harus peduli itu sebenarnya sederhana banget. Keputusan geopolitik, letusan senjata, dan strategi perang di Timur Tengah saat ini, itu tuh lagi membidik langsung isi dompet Anda. Langsung ke dompet ya? Iya, kondisi ini ngancam stabilitas fiskal negara tempat kita berpijak, dan kalau kita gali lebih dalam, ini mulai ngasih tekanan ke ruang demokrasi tempat kita bernapas juga. Oke, kita mulai dari yang paling kerasa dulu deh, cuaca. Cuaca di Jakarta emang lagi panas, tapi geopolitik global sekarang ini jauh lebih mendidih, dan efek panasnya merambat cepet banget ke meja makan kita. Mari kita bahas eskalasi konflik Iran ini. Boleh? Apa yang diungkap di data kita? Di dokumen kita dijelasin kalau target asumsi harga minyak di APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita tahun 2026 ini, itu dipatok di angka $70 AS per barel. Tapi, realitanya di lapangan sekarang, itu udah merayap naik mendekati $100 AS per barel. Nah, selisih angka itu mungkin buat orang awam kelihatan kayak fluktuasi pasar biasa ya. Tapi bagi kas negara, ini tuh mimpi buruk. Kenapa bisa gitu? Karena gini, setiap kali harga minyak dunia itu naik $1 AS saja dari asumsi awal yang $70 tadi, pemerintah kita harus nanggung tambahan beban defisit sebesar 6,8 triliun rupiah. Tunggu. 6,8 triliun per $1? Betul, per $1 kenaikan. Gila. Kalau sekarang harganya mendekati $100, berarti kan ada selisih sekitar $30 dari asumsi awal ya? Coba dikalikan aja. Kalau dikalikan berarti beban tambahannya udah melampaui 200 triliun rupiah dong. Cuma dari selisih harga minyak doang? Serem kan? Apalagi usulan gencatan senjata di kawasan sana tuh kabarnya sama sekali nemuin jalan buntu. Iya, di sumber kita disebutin kalau Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagar Kalibaf, secara terbuka nolak opsi gencatan senjata. Nah, di sini analisis dari pakar ekonomi politik Antoni Budiawan di dokumen kita tuh membedah situasinya ke dalam 3 skenario durasi konflik. Oke, apa aja tuh skenarionya? Ada skenario jangka pendek, itu sekitar 1-3 bulan. Terus jangka menengah, 3-6 bulan. Tapi skenario ketiganya ini yang paling bikin kita harus waspada tingkat tinggi. Skenario perang berlarut-larut ya? Tepat. Iran kelihatannya lagi jalanin apa yang disebut strategy of endurance atau strategi perang jangka panjang. Kalau konflik ini terus berlangsung lebih dari 6 bulan, mekanisme penyumbatan rantai pasok global bakal mulai bekerja. Maksudnya penyumbatan ini kayak gimana bentuk realnya? Penutupan Selat Hormuz, itu opsi taktis yang sangat mungkin diambil sama mereka. Anda harus tahu ya, Selat Hormuz ini bukan sekedar perairan biasa. Ini tuh ibarat leher botol atau choke point utama dunia. Wah, seberapa vital emangnya selat itu? 20% distribusi minyak dan gas dunia berlalu lalang di situ tiap harinya. 20% loh. Kalau leher botol ini dicekik, pasokan minyak global langsung drop drastis. Dan hukum supply dan demand pasti langsung merespon dengan brutal ya? Pasti, harga minyak diprediksi bisa meroket tak terkendali sempat tembus $150 AS per barel. $150. Wah, masuk akal sih kalau negara panik. Tapi, tunggu sebentar deh. Mari kita uji logika kerentanan ini. Boleh, silahkan. Kita ini kan Indonesia,
Dari SD kita selalu diajarin kalau kita ini negara kepulauan yang kaya raya banget sama sumber daya alam. Kenapa goncangan dari luar, perang di Timur Tengah sana, bisa bikin fondasi ekonomi kita sepanik ini? Pertanyaan yang bagus. Saya tuh suka nganalogikannya gini loh. Ibarat sebuah keluarga konglomerat yang kaya raya, kalau harga bensin eceran di depan komplek naik dikit, harusnya keluarga itu nggak langsung bangkrut dan motong jatah makan anak-anaknya kan? Kenapa kita bisa sedemikian rentannya? Analogi keluarga kaya itu sebenarnya pas banget buat ngebedah ilusi kesejahteraan kita selama ini. Ilusi. Maksudnya, kita nggak sekaya itu. Masalahnya gini, keluarga konglomerat dalam analogi Anda itu ternyata punya penyakit bawaan struktural yang udah lama banget diabaikan. Dan penyakit ini pelan-pelan menggerogoti dari dalam. Penyakit bawaan apa tuh yang disorot di sumber kita? Deindustrialisasi dini. Deindustrialisasi dini. Berarti industri manufaktur kita kayak layu sebelum berkembang gitu ya. Belum sempat mekar buat nopang ekonomi, tapi udah keburu rontok. Kurang lebih kayak gitu. Mekanismenya gini loh. Buat jadi negara maju yang tahan banting, sebuah negara tuh harus bangun pabrik, nyerap tenaga kerja massal, dan produksi barang yang punya nilai tambah. Oke, make sense. Nah, di awal tahun 2000-an, sektor manufaktur kita sebenarnya udah jalan ke arah sana. Waktu itu manufaktur nyumbang sekitar 30% terhadap PDB kita. Lumayan gede ya, 30%. Terus hari ini angkanya gimana? Anjlok, sekarang cuma tinggal sekitar 19% doang. Balik ke analogi keluarga kayak Anda tadi, ternyata mesin pencetak uang utamanya, ya pabrik-pabriknya itu udah pada tutup atau pindah. Oh, wow. Dan pas mesin pencetak uang itu rusak, orang-orang kan otomatis kehilangan pekerjaan formal ya. Mereka akhirnya lari ke sektor informal, jadi pekerja harian. Atau mungkin jadi pengemudi ojol. Nah, benar. Yang ironisnya, justru ngantarin kita pada krisis ojol yang dikeluhkan warga di SMS tadi. Dampaknya sistemik banget ternyata. Rantai sebab akibatnya presisi banget kan? Pas pekerja pindah dari sektor formal yang gajinya tetap ke sektor informal yang rentan, produktivitas nasional turun, daya beli juga melemah. Dan ujung-ujungnya laju pengentasan kemiskinan jadi mandek ya. Betul sekali. Kalau kita lihat data garis kemiskinan internasional buat negara berpendapatan menengah atas, angka kemiskinan kita tuh cuma geser dari 71% jadi 68%. Itu dalam 10 tahun terakhir loh. Cuma turun 3% dalam satu dekade? Ya ampun, itu lambat banget. Sangat lambat. Coba kita bandingin sama Vietnam ya. Di saat kita lagi ngalamin deindustrialisasi dini, ini Vietnam justru lagi gencar-gencarnya ngebangun pabrik. Mereka nyerap tenaga kerja petaninya buat masuk ke sektor manufaktur modern. Hasilnya gimana kalau dibandingin sama kita? Hasilnya, tingkat kemiskinan kita saat ini lebih dari 3 kali lipat lebih tinggi dibandingin mereka. Berarti balik ke analogi keluarga tadi, bukan cuma mesin pencetak uangnya yang rusak, tapi ternyata tabungan mereka juga pas-pasan, dan yang lebih parah, cicilan mereka numpuk. Nah, cicilan ini yang mencekik ruang fiskal kita. Ruang fiskal ini ibarat sisa uang tunai di dompet negara. Setelah dikurangi kewajiban-kewajiban dasar yang nggak bisa ditawar, atau istilah teknisnya belanja mandatory. Belanja yang nggak bisa ditawar ini contohnya apa aja? Dan seberapa besar dampaknya ke dompet negara kita? Mari kita hitung kasar aja ya. Rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara itu aja udah makan porsi lebih dari 20%. Bentar, 20% itu baru bunganya doang? Iya, ingat ya, ini baru bunganya, belum bayar pokok utangnya. Gila, terus apalagi cicilannya? Lalu kita punya program raksasa baru nih, kayak makan bergizi gratis. Itu nelan biaya sekitar 335 triliun rupiah per tahun. Angka yang luar biasa besar ya? Belum selesai. Ditambah lagi subsidi energi yang otomatis ngebengkak gara-gara harga minyak dunia naik tadi kan? Ya ampun. Komponen ini aja kalau digabungin udah nyedot sekitar 40% dari total pendapatan negara. Jadi, pas badai dari Timur Tengah itu datang, keluarga ini tuh udah nggak punya dana darurat lagi di laci buat nambal atap yang bocor. Menarik ya, ngelihat manuver para pembuat kebijakan kita pas kas negara lagi benar-benar terjepit luar biasa kayak gini. Tentu kita pengen tahu nih, gimana sih reaksi di tingkat elit? Pasti ada respon cepat dong dari atas. Iya, di dokumen kita emang tercatat beberapa respons cepat. Presiden Prabowo Subianto nyatain komitmennya kalau defisit APBN 2026 bakal tetap dijaga ketat di target awal, yaitu 2,68%. Syaratnya apa buat jaga angka itu? Syaratnya harus dilakukan efisiensi dan penghematan besar-besaran. Beliau bahkan ngebandingin urgensi penghematan ini tuh sama krisis luar biasa yang dialami Pakistan pas pandemi COVID-19 lalu. Berarti level urgensinya emang udah darurat ya?
Di sektor lain juga sama. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia langsung bermanuver ngamanin pasokan domestik. Beliau negasin aturan ketat kewajiban pasar domestik atau DMO buat batu bara. Oh, supaya aman buat di dalam negeri dulu ya. Betul. Jadi sebelum perusahaan ngekspor batu bara buat ngeraup untung dari harga global yang lagi tinggi-tingginya, mereka wajib ngisi penuh dulu kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap alias PLTU di dalam negeri. Biar listrik kita nggak padam. Respon yang wajar sih. Itu mencerminkan upaya buat magarin dampak krisis supaya nggak langsung ngehantam kebutuhan dasar energi nasional. Tentu. Nah, di titik ini saya mau ngingetin pendengar dulu ya. Penting untuk dicatat kalau kita di sesi ini sama sekali nggak lagi memihak atau mengkritik pemerintah. Setuju. Kita murni analisis. Betul. Kita cuma meletakkan janji-janji kebijakan tersebut bersebelahan dengan realitas angka dari dokumen sumber kita. Jadi, mari kita uji janji-janji itu. Silahkan. Apakah secara matematis, sekedar janji efisiensi ini cukup buat nambal bendungan defisit yang kelihatannya siap jebol ini? Di mana sebenarnya titik kritis dari seluruh arsitektur keuangan kita sekarang? Kalau bicara titik kritis, itu semuanya bertumpu pada satu konsep yang di dokumen kita disebut sebagai jangkar emas. Jangkar emas? Wih, istilahnya kedengaran kayak sesuatu yang berharga banget dan pamali buat digeser ya? Emang nggak boleh digeser, secara historis maupun psikologis. Jangkar emas ini adalah batas maksimal defisit anggaran negara sebesar 3% dari PDB. Dan ini dipatok serta diatur ketat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berarti ini bukan cuma soal hitung-hitungan akuntansi biasa dong? Bukan sama sekali. Ini adalah monumen trauma kolektif bangsa kita. Aturan 3% ini lahir dari keringat dingin, kepanikan, dan kehancuran ekonomi parah yang dialamin Indonesia pasca krisis moneter 98. Oh, masa-masa kelam itu ya? Iya, waktu itu kan nilai rupiah hancur lebur nggak berharga. Perusahaan-perusahaan raksasa pada bangkrut dalam semalam cuma gara-gara utang luar negeri yang nggak terkendali. Negara kita beneran hampir kolaps. Oh, jadi undang-undang itu kayak diciptakan sebagai sumpah gitu ya? Semacam ikrar kalau Indonesia nggak bakal pernah lagi ugal-ugalan dalam mengelola utang dan belanjanya. Persis. Batas 3% ini cara Indonesia ngebuktiin kedisiplinannya ke pasar keuangan global. Selama 2 dekade lebih, jangkar ini dipegang teguh banget. Nggak pernah dipatahkan. Kecuali... Pas pandemi COVID kemarin kan? Betul, itu satu-satunya momen pengecualian. Waktu itu, ekonomi dunia mati suri, jadi pelebaran defisit dimaklumi demi nyelamatin nyawa warganya. Tapi masalahnya hari ini kita kan nggak lagi ngadepin pandemi. Nggak ada lockdown atau pembatasan sosial. Tapi data yang Anda bawa dari dokumen ini benar-benar memprihatinkan loh. Bagian mana yang paling menarik perhatian Anda? Di situ disebutin kalau realisasi penerimaan negara sampai bulan Februari 2026 ini, itu baru nyentuh angka 11,4% dari target tahunan. Baru awal tahun tapi udah ngos-ngosan gitu kelihatannya. Nah, angka itu tuh nunjukin apa yang di istilah fiskal disebut sebagai shortfall. Shortfall, artinya apa tuh? Itu kondisi di mana pendapatan negara meleset jauh di bawah target yang udah ditetapin. Biasanya sih ini kejadian karena asumsi awalnya terlalu optimistis, padahal roda ekonomi realnya lagi melambat. Oke, coba kita rangkai logikanya ya. Kalau penerimaannya meleset alias shortfall, padahal belanjanya super kaku kayak utang dan program tadi, berarti otomatis negara harus nyari utang baru dong buat nutup selisihnya. Logika yang sangat tepat. Dan kalau utangnya bertambah terus, defisitnya makin membesar dong. pasti. Defisit yang awalnya ditargetin aman di angka 2,68% tadi, sekarang posisinya udah di ambang pelebaran otomatis. Apalagi kalau digabung sama skenario terburuk meledaknya harga minyak dunia akibat perang tadi ya. Bakal nembus batas aman gak tuh? Proyeksinya nunjukin defisit kita bukan cuma nyentuh, tapi berpotensi merobek batas 3% itu. Angkanya bisa melesat ke 3,18%, 3,6%, bahkan dalam hitungan terburuk bisa nembus 4,2%. Wah, 4,2%? Berarti kalau kita runut situasinya, pemerintah nih sekarang kayak lagi berdiri di persimpangan jalan yang sempit banget ya. Serba salah. Emang serba salah, opsi mereka terbatas banget. Opsi pertama kan berarti mereka harus patuh nih sama aturan jangkar emas 3% itu, biar nggak ngelanggar undang-undang. Tapi risikonya, mereka harus memangkas belanja negara secara brutal dong.
Betul, padahal kan tadi kita udah sepakat, daya beli masyarakat lagi lemah dan industri lagi lesu. Pemotongan belanja pemerintah tuh pasti bakal bikin ekonomi terkontraksi makin dalam. Uang jadi nggak berputar ya. Dan ujung-ujungnya masyarakat kelas bawah yang paling menderita kena imbasnya. Iya, jadi opsi pertama itu pada dasarnya ngorbanin pertumbuhan dan kesejahteraan jangka pendek. Terus gimana menurut Anda sama opsi keduanya? Opsi keduanya ya berarti pemerintah terpaksa merelakan batas 3% itu ditembus. Nyelamatin program strategis dan subsidi, tapi mengorbankan kedisiplinan. Masalahnya, merujuk ke sejarah jangkar emas yang Anda ceritain tadi, ini tuh kayak nyalain suar tanda bahaya ke seluruh dunia nggak sih? Kayak ngasih tahu kalau Indonesia mulai kehilangan kendali fiskalnya. Dan suara tenda bahaya itu punya konsekuensi instan yang sangat-sangat merusak. Mekanisme ini di pasar keuangan dikenal sebagai capital outflow. Gimana tuh cara kerjanya capital outflow ini? Gini, pas investor global ngeliat kita berani ngebongkar batas aman defisit, persepsi risiko mereka langsung naik drastis. Mereka nggak mau ambil risiko duit mereka tertahan di negara yang kelihatan nggak disiplin. Oh, jadi mereka bakal tarik uangnya berame-rame. Serentak dan besar-besaran. Baik dari pasar saham maupun dari obligasi negara. Bayangin aja, ada miliaran dolar mengalir keluar dari Indonesia dalam waktu singkat. Wah, kalau dolar pada kabur, hukum supply dan demand mata uang langsung berlaku tanpa ampun dong. Dolar AS bakal diburu dan jadi langka banget. Sementara rupiah dibuang ke pasar. Nilai tukar mata uang kita bisa hancur lebur kalau itu kejadian. Ngeri banget. Dan sentimen negatif ini kan pasti nggak dibiarin gitu aja ya. Sama lembaga-lembaga pengawas keuangan global. Tentu enggak dong. Lembaga pemeringkat internasional itu sekarang lagi ngawasi tiap pergerakan kita pakai mikroskop. Dokumen kita mencatat hal ini dengan jelas loh. Gimana tanggapan mereka sejauh ini? Moody's dan Fitch, ini 2 dari 3 lembaga rating terbesar di dunia, itu udah nurunin outlook Indonesia jadi negatif. Terus Standard & Poor's atau S&P sekarang lagi bersiap buat ngumumin hasil evaluasi mereka. Kalau S&P ikutan nurunin rating kita, efek dominonya apa? Kalau rating investasi kita turun, otomatis biaya bunga utang kita di masa depan bakal jauh lebih mahal. Ini benar-benar lingkaran setan yang susah diputus. Luar biasa rumit ya. Kita sedari tadi ngabisin waktu ngelihat betapa tegangnya kalkulasi di tingkat makro, di meja-meja para menteri dan di lembaga rating internasional. Tapi dampaknya nggak pernah berhenti di kertas saja kan? nah, itu dia. Dampak dari tekanan ekonomi itu nggak pernah cuma mandek di atas kertas grafik doang. Tekanan ini bakal selalu merembet dan mengalir ke bawah. Mari kita turunin lensa kita sekarang, buat ngelihat gimana realitas ini dihadapin sama entitas di pasar modal. Dan yang paling penting, gimana ini dirasain langsung sama masyarakat di jalanan. Boleh. Pas krisis lagi ngintai gini, perbedaan kapasitas buat ngelindungin diri itu bakal kelihatan sangat transparan loh. Kontras banget. Bener banget. Kalau kita ngelihat ke tingkat korporat raksasa, kayaknya mereka tuh udah nyiapin skoci penyelamat yang kokoh banget ya. Dokumen kita menyoroti langkah PT Astra International Tbk atau ASII. Apa yang mereka lakuin? Ngadepin fluktuasi pasar yang ngeri ini, mereka ternyata nyiapin dana internal dalam jumlah raksasa mencapai 2 triliun rupiah loh, murni buat ngeksekusi buyback, alias pembelian kembali saham perusahaan mereka di pasar. Mekanismenya tuh simpel sebenarnya. Pas harga saham mereka mulai jatuh gara-gara pasar lagi panik, mereka beli saham itu sendiri pakai dana tadi, biar harganya tetap stabil. Jadi itu cara mereka ngelindungi nilai perusahaan dan ngejaga kepercayaan para pemegang sahamnya ya? Betul, korporasi besar tuh emang punya likuiditas dan ruang manuver finansial yang cukup buat ngebangun dinding pelindung. Pas badai datang, mereka bisa ngeredam kejudannya. Tapi pertanyaannya, gimana dengan masyarakat awam? Sebagian besar dari kita kan nggak punya skoci seharga 2 triliun rupiah di garasi. Tentu gak punya dong. Pas inflasi merambat naik dan kita ngerasa nggak ada jaring pengaman sosial yang benar-benar memadai, tekanan ekonomi yang berat ini mulai nyiptain retakan-retakan sosial yang nyata banget. Contoh retakannya kayak apa yang tercatat di sumber kita? Saya jadi ingat lagi sama kolom SMS membaca di harian kontan yang sempat kita singgung di awal. Di sela-sela keluhan soal jalan tol Cipali yang berlubang-lubang parah menjelang musim mudik ini, ada satu pesan SMS dari warga yang nadanya sinis banget. Sinis gimana tuh? Warga itu nyindir janji efisiensi yang didengung-dengungkan sama elit pemerintahan. Dia nulis dan saya kutip langsung ya, udah nggak percaya deh sama omongan pemerintah mau hemat. Negara udah kayak punya dia sendiri, enak banget sesuka hatinya. Wah, kalimatnya pendek tapi maknanya dalam banget ya.
Pernyataan sinis semacam itu, sesederhana apapun mediumnya, itu indikator sosial yang sangat krusial loh. Indikator hilangnya kepercayaan ya. Persis. Pas dompet masyarakat makin tipis, harga barang naik, terus mereka ngerasa pemerintah lambat ngerespon penderitaan mereka, toleransi publik tuh bakal menipis drastis. Sinisme kayak di SMS tadi itu sebenarnya bentuk awal dari hilangnya kohesi sosial kita. Dan bahayanya, kalau kohesi sosial itu mulai retak, orang nggak bakal sekedar ngeluh lewat SMS aja kan? Frustrasi publik yang mendidih ini lambat laun pasti nyari jalan keluarnya sendiri. Seringkali dalam bentuk protes atau suara kritis yang jauh lebih keras. Udah ada buktinya belum di dokumen kita? Ada, dan ini cukup gelap menurut saya. Dokumen sumber kita menyoroti satu kasus spesifik yang awalnya tuh bikin saya berhenti baca sejenak. Soalnya kerasa kontras banget. Kasus apa itu? Di tengah halaman yang penuh sama data defisit makro, harga batubara, dan fluktuasi saham, tiba-tiba ada sebuah surat pembaca dari warga Jagakarsa, Jakarta. Surat itu nyorotin tragedi penyiraman air keras terhadap Andre Yunus. Dia ini aktivis hak asasi manusia dari lembaga Kontras. Wow, serangan fisik ya? Iya. Surat ini nuntut pengusutan tuntas atas apa yang secara gamblang dia sebut sebagai teror dan upaya pembungkaman terhadap suara kritis pembelah HAM. Pas pertama kali baca itu, jujur saya mikir, apa hubungannya teror fisik ke seorang aktivis di Jakarta sama defisit anggaran 3% atau rentetan rudal di Iran? Kayaknya ini dua dunia yang sama sekali nggak bersinggungan kan? Kalau dilihat sekilas di permukaan emang kerasa nggak nyambung. Tapi kalau kita ngebedah mekanisme sosiologisnya, jarak antara krisis fiskal sama krisis demokrasi itu sebenarnya dekat banget. Rantai sebab akibatnya sangat logis. Coba jelasin, gimana proses merembetnya dari fiskal ke teror aktivis? Pas ruang fiskal negara menyempit, negara kehilangan kemampuannya buat mendistribusikan kesejahteraan secara maksimal. Harga-harga jadi naik, pengangguran nambah gara-gara deindustrialisasi tadi, terus subsidi mungkin kepaksa dipangkas. Nah, ibarat hukum alam nih ya, pas perut lapar dan rasa keadilan mulai terkoyak, ketidakpuasan publik pasti meroket. Terus gelombang kritik atas kebijakan negara bakal bermunculan dong dari berbagai penjuru. Benar, dan disinilah titik berbahayanya. Dalam situasi kas negara yang sempit banget dan ada tekanan luar biasa dari berbagai arah, negara atau mungkin aktor-aktor tertentu bisa ngerasa tersudut. Saya ngerti arahnya kemana. Alih-alih merespon kritik publik itu lewat jalur buka ruang dialog yang sehat dan transparan, yang diambil justru jalan pintas ya. Sayangnya iya, jalan pintasnya berupa penggunaan kekerasan fisik, teror, atau intimidasi buat neken suara-suara yang kritis tadi. Dan penggunaan kekerasan atau teror, kayak penyiraman air keras tadi ya, bukannya pakai adu argumen berbasis data, itu benar-benar sinyal bahaya yang paling merah buat fondasi demokrasi kita ya. Apalagi kan negara kita ini berdiri di atas nilai Bhinneka Tunggal Ika yang justru merayakan perbedaan pandangan. Surat pembaca dari warga Jagakarsa itu sebenarnya adalah alarm yang sangat valid. Kritik itu harusnya dilihat sebagai instrumen checks and balances ya, bukan niat menghancurkan negara. Apalagi di masa krisis kayak gini. Setuju, tapi mari kita bawa perbincangan ini balik ke argumen ekonomi murni deh, biar makin kelihatan kerugiannya. Tadi kan kita bahas ya, pemerintah tuh takut banget ngelanggar batas defisit 3% karena khawatir investor asing pada kabur atau capital outflow. Yang takut persepsi risiko naik tadi kan? Betul, pertanyaannya bukankah kekerasan terhadap suara kritis dan adanya instabilitas sosial di dalam negeri ini justru bakal ngasih efek ketakutan yang sama buruknya di mata investor? Bahkan mungkin jauh lebih buruk ya. Investor institusional global yang megang miliaran dolar itu kan pastinya nggak cuma mantengin lembaran spreadsheet keuangan doang atau ngitungin rasio utang. Mereka pasti ngelakuin country risk analysis atau analisis risiko negara secara menyeluruh kan? Pasti. Kalau mereka ngelihat sebuah negara udah nggak punya kapasitas buat ngelola kritik publik secara beradab dan ngebiarin teror pembungkaman itu merajalela, simpulan mereka bakal sangat sederhana. Apa simpulan mereka? Negara tersebut punya tingkat stabilitas sosial yang rapuh dan iklim hukumnya sama sekali nggak bisa diprediksi. Ingat satu mantra di dunia investasi, capital hates unpredictability. Modal itu sangat membenci ketidakpastian. Wah, bener juga ya. Teror terhadap kebebasan berpendapat tuh malah bakal makin ngehancurin sisa-sisa kepercayaan publik di dalam negeri, sekaligus ngeruntuhin kepercayaan investor asing yang padahal lagi dijaga mati-matian sama pemerintah lewat janji efisiensi APBN tadi. Semuanya benar-benar saling mengunci.
Muter di situ-situ aja jadinya. Krisis di luar negeri nekan anggaran, terus anggaran yang terjepit melahirkan kebijakan yang ngebebanin masyarakat, masyarakat yang frustrasi akhirnya ngelontarin kritik tajam, dan kalau kritiknya malah dijawab pakai represi, itu cuma bakal memperdalam krisis ekonomi itu sendiri ya. Lingkaran setan beneran. Tepat, sebuah loop tertutup yang berbahaya. Mari kita tarik napas panjang sejenak. Kita udah ngelakuin perjalanan bedah data yang cukup jauh dan berliku ya hari ini. Buat Anda yang mungkin lagi dengerin ulasan ini sambil nyetir mobil, bersiap ngelewatin jalan tol Cipali yang mungkin ya masih ada lubangnya kayak keluhan di SMS tadi, sambil melaju menuju kampung halaman buat ngumpul bareng keluarga tersayang, kini Anda punya kacamata baru buat ngelihat situasi. Sebuah perspektif yang lebih lebar. Betul. Anda sekarang sadar kalau realitas di balik kemudi Anda itu jauh lebih kompleks dari sekedar urusan personal atau dompet pribadi. Di luar sana, jauh dari hiruk-pikuk warik tiket kereta, jauh dari diskon hampers dan rutinitas harian kita, negara ini tuh lagi bergulat menahan napasnya. Sistem ekonomi kita lagi bertarung mati-matian mempertahankan jangkar emas fiskalnya. Bertahan dari gempuran efek domino perang panjang di Timur Tengah. Menahan ancaman inflasi yang kapan aja siap membakar habis daya beli kita. Dan yang paling krusial, berjuang mencegah keretakan sosial, biar ruang demokrasi di rumah kita sendiri ini nggak ikut runtuh, kena imbasnya. Sebuah realitas struktural yang memang sangat berat ya. Tapi memahami mekanismenya itu adalah langkah pertama yang krusial banget buat jadi warga negara yang nggak gampang diombang-ambingkan sama kepanikan. Dan sebelum kita benar-benar menyudahi sesi eksplorasi ini, ada satu benang merah konseptual yang kayaknya patut banget buat kita renungin bareng-bareng. Oh iya, sebuah pemikiran penutup nih. Silakan, saya mau dengar. Gini, batas defisit 3% atau jangkar emas yang tadi kita bahas panjang lebar, itu kan diciptakan lebih dari 2 dekade lalu ya. Tujuannya sebagai alat buat nyelamatin kapal ekonomi kita, menstabilkannya dari badai trauma masa lalu pasca 98. Iya, sebagai bukti kedisiplinan kita. Betul, tapi aturan itu didesain dengan sebuah asumsi dasar, bahwa pada suatu titik, badai pasti bakal berlalu dan kapal kita ini bakal bisa bersandar lagi di pelabuhan yang aman. Masuk akal. Terus masalahnya sekarang apa? Masalahnya, kalau arsitektur dunia zaman sekarang ini udah berubah secara fundamental, gimana? Sekarang kan dunianya diwarnai sama konflik geopolitik yang berlarut-larut tanpa kelihatan garis akhirnya. Fragmentasi lantai pasok global yang terus-terusan runtuh, ditambah krisis energi yang kronis. Kalau situasinya kayak gini, maka pertanyaan strategisnya harus diubah total. Diubah jadi gimana? Pertanyaannya bukan lagi semata-mata apakah kita berani mematahkan jangkar tersebut, tapi pertanyaannya adalah, apakah sebuah jangkar masa lalu ini masih merupakan instrumen yang relevan dan tepat guna ketika kita ini mungkin udah nggak lagi sedang berlabuh di perairan yang tenang? Kita sekarang harus terus hidup, bergerak, dan menavigasi kapal ini di tengah badai krisis yang permanen. Jangkar mungkin malah menahan laju kapal saat badai menerjang. Wah, dalam banget. Apakah jangkar masih relevan kalau badainya ternyata permanen? Sebuah pertanyaan fundamental yang benar-benar nantang kita buat mendefinisikan ulang seluruh cara kita memandang kebijakan dan gimana caranya bertahan hidup di era yang baru ini. Selamat merenung untuk semuanya. Terima kasih ya sudah menemani kami menyelami lautan informasi dan ngehubungin titik-titik kompleks hari ini. Jaga kesehatan Anda selalu, tetaplah merawat pikiran yang kritis, dan sampai jumpa di bedah sumber kita selanjutnya. Biasakan untuk selalu melihat satu lapis lebih dalam.